Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini B1 20261 selaku moderator. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Hendro Sukodjo, SEMSI, selaku pembimbing mata kuliah Bank dan Keuangan lainnya. Serta teman-teman, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melakukan diskusi pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan pada Nabi Baginda Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau sehingga kita bisa merasakan apa yang ada sekarang ini. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kepada pemateri pertama, Saudari Nirwana, langsung saja. Ya, Persilahkan. baik. Perkenalkan, nama saya Nirwana, NIM B1B1211277. Baik, di sini saya akan membaca pengertian bank. Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang hidup di perkotaan. Bahkan di pedesaan sekalipun saat ini kata bank bukan merupakan kata yang asing dan aneh. Menyebut kata bank, setiap orang selalu mengkaitkan dengan uang sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah karena bank memang merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, berikut ini akan dijelaskan pengertian bank dari berbagai sudut pandang. Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya baik hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana ataupun kedua-duanya menghimpun dana dan menyalurkan dana. Kemudian pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 kegiatan utama, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya pengertian menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh dari simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berprinsip syariah, kegiatan penyaluran dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah lending. Dalam pemberian kredit, di samping dikenakan bunga, bank juga mengenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit atau debitur dalam bentuk biaya, administrasi, serta biaya provisi dan komisi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal. Kemudian bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, keuntungan bukan diperoleh dari bunga. Di bank ini, jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah yang berdasarkan hukum Islam. Prinsip syariah yang diterapkan oleh bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil mudharabah. 2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal musyarakah. 3. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan murabahah. 4. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan ijarah.
Dan yang terakhir, dengan adanya pilihan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah mutahiyah bitalmik. Selanjutnya adalah pengertian jasa lainnya yang merupakan jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan lainnya antara lain sebagai berikut. 1. Jasa setoran seperti setoran telepon, listrik, air, atau uang kuliah. 2. Jasa pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiun, atau hadiah. 3. Jasa pengiriman uang atau transfer. 4. Jasa penagihan atau inkaso. 5. Jasa clearing atau clearing. 6. Jasa penjualan mata uang asing atau falas. 7. Jasa penyimpanan dokumen atau safe deposit box. 8. Jasa cek wisata atau traveler's circuit. 9. Jasa kartu kredit atau bank card. 10. Jasa-jasa yang di pasar modal seperti penjamin emisi dan pedagang efek. 11. Jasa letter of credit. 12. Jasa bank garansi dan referensi bank. Yang terakhir, jasa bank lainnya. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi kedua, Dewi Anggun Setiani, saya persilahkan. Oke, B. Sejarah perbank Indonesia. Pada masa sebelum kemerdekaan, kehadiran institusi perbank pertama di Indonesia tidak terlepas dari adanya kolonial Hindia Belanda, Verenigde Indische Ompagine atau VOC di Indonesia. VOC yaitu perusahaan induk penghimpun perusahaan-perusahaan dagang Belanda. Mereka menghukukkan kekuasaan di Batavia pada 1619 untuk memperlancar dan mempermudahkan aktivitas perdagangan VOC di Nusantara. Pada 1746 didirikan De Bank van Lening, tepatnya pada tanggal 20 1746 didirikan De Bank van Lening, tepatnya pada tanggal 20 Agustus 1746. Namun, dalam perjalanan De Bank van Lening tidak dapat beroperasi dengan baik, kemudian dilebur ke dalam De Bank Kronat yang didirikan pada tanggal 1 September 1752 dan namanya berubah menjadi De Bank Koran and Bank van Lening, juga tidak dapat beroperasi dengan baik dan akhirnya ditutup, juga tidak dapat beroperasi dengan baik dan akhirnya ditutup karena bangkrut. De Bank van Lening kemudian berubah menjadi De Bank Koran and Bank van Lening pada 1752. Pada akhir abad ke-18, VOC telah mengalami kemunduran, bahkan mengalami kebangkrutan. Pada kekuasaan VOC di Nusantara diambil alih oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Setelah masa pemerintah Herman Willens dan Jansen, Hindia Timur akhirnya jatuh ke tangan Inggris. Sejarah perbank juga mencatat beberapa bank yang memegang peran penting Hindia Belanda. Bank-bank yang ada itu antara lain: 1. De Javans N.V. 2. De Post Powerbank. 3. Hulp and Smart Bank. 4. De Algemeen Volks Credit Bank. 5. De Nederland Handmaatschappij atau NHM. 6. Nationale
Landles Bank atau NHB 7, D. SKP Bank NV. Selanjutnya, di zaman kemerdekaan perkembangan perbank di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank memiliki Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia menjadi bank milik pemerintah Indonesia, sehingga menambah deretan bank yang memang sudah ada sebelumnya. Beberapa bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain sebagai berikut: 1. Bank Surakarta MAI atau Maskapai Adil Makmur tahun 1945 di Solo. B. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari Siomin Ginko. C. Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 kemudian menjadi BNI 1946. D. Otoritas Jasa Keuangan di Palembang tahun 1946. E. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan. FNFV Bank Sulawesi di Manado tanggal 1946. G. Indonesia Banking Korporatif tahun 1947 di Yogyakarta kemudian menjadi Bank Amerta. H. Bank Dagang Indonesia NV di Banjarmasin tahun 1949. I. Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari kemudian merger dengan Bank Sentral Asia atau BCA tahun 1999. Y. Kalimantan Komparatif Trading di Samarinda tahun 1450 kemudian merger dengan Bank Pasifik. Berikut ini akan diuraikan secara singkat pengembangan perbank milik pemerintah di Indonesia, yaitu 1. Bank Negara Indonesia 1946 atau BNI. Bank ini menjalankan fungsi BNI Unit 3 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 dan berubah menjadi Bank Negara Indonesia 1946. B. Bank Tabung Negara atau BTN. BTN berasal dari Depos Parbank yang kemudian menjadi Bank Tabung Pos tahun 1950, selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit V dan terakhir menjadi Bank Tabungan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968. C. Bank Sentral. Bank Sentral Indonesia adalah otoritas jasa keuangan BI berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 kemudian ditegaskan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari D. Javanse Bank yang dinasionalisir tahun 1951. D. Bank Dagang Negara atau BDN. Bank BDN berasal dari Escoto Bank yang dinasionalisir dengan PP nomor 13 tahun 1990. Namun PP ini dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1998 menjadi Bank Dagang Negara. BDN satu-satunya bank pemerintah yang berada di luar Bank Negara Indonesia Unit. E. Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo didirikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1960 yang merupakan kelanjutan dari Bank Industri Negara atau BIN tahun 1991. F. Bank Bumi Daya atau BBD. BBD semula berasal dari Nederlands Indische
Handels Bank, kemudian menjadi National Handels Bank. Selanjutnya, bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit 4 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumi Daya. G. Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Bank ini berasal dari The Argument for Credit Bank, kemudian dilebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia atau BNI Unit 2. Selanjutnya memilih plural menjadi Bank Rakyat Indonesia atau BRI dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 H. Bank Ekspor Impor atau Bank Eksim. Sama seperti halnya BRI, Bank Eksim berasal dari Algemer Naval Credit Bank, kemudian dilebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia atau BNI Unit 2 dan yang bergerak di bidang Eksim dipisah menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1968 I. Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat 1. Dasar hukum pendirian adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962. J. Bank Mandiri. Bank ini merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya atau BBD, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo, dan Bank Ekspor Impor Bank Eksim. Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999 akibat bank terhadap tersebut dilanda kerugian. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemateri ketiga kepada Saudari Nita Rosalia Wulandari. Persilahkan. Baik. C. Asas, fungsi, dan tujuan Bank di Indonesia. 1. Asas. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. 2. Fungsi. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. 3. Tujuan. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. D. Kebijakan perbankan di Indonesia. 1. Arsitektur perbankan Indonesia atau API. API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5-10 tahun ke depan. Arah kebijakan tersebut dilandasi oleh visi, mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien, guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Guna mempermudah pencapaian visi API tersebut, maka ditetapkan beberapa kebijakan, beberapa sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut. A. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. B. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank efektif dan mengacu pada standar internasional. C. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko. D. Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional. E. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mewujudkan terciptanya industri perbankan yang sehat. F. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. 2. Membangun arsitektur sistem keuangan Indonesia atau ASKI. Sistem keuangan adalah suatu sistem yang meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, dan pensiun, multifinance, dan infrastruktur lainnya yang saling berinteraksi dalam
memobilisasi dan untuk investasi dan jasa keuangan termasuk sistem pembayaran sehingga elemen-elemen sistem keuangan tidak bisa dipandang secara terpisah. 3. Pengembangan perbankan syariah. Pengembangan perbankan syariah berpedoman pada inisiatif strategis yang tertuang dalam cetak biru pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Pelaksanaan inisiatif ini difokuskan pada 4 area pengembangan, yaitu kepatuhan pada prinsip syariah, ketentuan kehati-hatian, efisiensi operasi dan daya saing, serta kestabilan sistem dan kemanfaatan bagi perekonomian. 4. Pengembangan Bank Perkreditas Rakyat atau BPR. Harapan industri BPR di masa depan. 1. Terwujudnya BPR yang sehat, kuat, produktif, dan memiliki daya saing yang tinggi, yaitu industri yang didukung oleh permodalan yang sehat, kuat, dan SDM yang profesional, kompeten, dan berintegritas yang tinggi, serta operasional BPR yang efisien. 2. Penyebaran BPR yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia, terutama ke wilayah Indonesia bagian timur dan tidak berpusat di Jawa dan Bali, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih merata di seluruh Indonesia. 3. Peningkatan peran dan kontribusi industri BPR sebagai ujung tombak pembiayaan kepada sektor pertanian pada masyarakat UMK, baik secara geografis maupun psikologis. B. Kelembagaan BPR. Dalam rangka mewujudkan industri BPR yang sehat, otoritas jasa keuangan melaksanakan kebijakan restruksi industri BPR dengan mengupayakan lengkap penyehatan terhadap BPR bermasalah yang masih dapat diselamatkan melalui penambahan modal di sektor merger ataupun akuisisi dengan mendorong masuknya investor baru yang memiliki kemampuan untuk memperkuat permodalan dan manajemen BPR. C. Penyempurnaan sistem pengaturan dan pengawasan BPR. OJK berupaya untuk menyusun konsep penyempurnaan sistem pengaturan dan pengawasan dengan lebih mempertimbangkan karakteristik BPR dan praktik-praktik terbaik internasional. D. Penguatan kapasitas dan kelembagaan BPR. 1. Program sertifikasi profesional untuk BPR atau Sertif. Program ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas dan kelembagaan BPR yang pada gilirannya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pada banker dan mengelola BPR. 2. Penguatan infrastruktur industri BPR. Untuk mendukung terciptanya infrastruktur BPR yang mendukung industri BPR, OJK mendorong terbentuknya lembaga Apex untuk industri BPR yang berperan membantu BPR dalam mengatasi masalah mismatch likuiditas dan sebagai alternatif penempatan dana BPR yang mengalami kesulitan likuiditas. Meningkatkan kerjasama BPR dengan bank umum atau lembaga lain. Otoritas Jasa Keuangan mendorong kerjasama antara bank untuk umum dan BPR dalam rangka mengembangkan BPR sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan kredit kepada usaha mikro dan kecil. 5. Penanganan dugaan tindakan pidana perbankan. Seperti telah disampaikan, untuk memperlancar dan mempercepat proses penanganan penyimpangan di bidang perbankan, khususnya yang mengandung unsur pidana, Otoritas Jasa Keuangan telah menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Agung RI. Kerjasama yang dimaksud dituangkan dalam nota kesepakatan bersama tentang koordinasi penanganan perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan, pemenuhan saksi dan atau ahli yang ditandatangani pada 3 Juni 2016. Dalam menjalankan amanat Undang-Undang OJK Nomor 21 2011 mengenai fungsi penyidikan, OJK telah melakukan berbagai hal seperti menetapkan ketentuan tentang penyidikan tindakan pidana di sektor jasa keuangan serta pengadaan personil penyidik OJK. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah 3 pemateri. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab kepada saudara Habibah untuk bertanya. Persilakan.
Ya, terima kasih Pak Moderator. Sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Habibau, NIM B1B1 20258. Adapun pertanyaan saya yaitu sudah sejauh mana sumbangsi bank terhadap negara Indonesia? Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, telah dari saudara Habibau, saya persilakan kepada Lawali untuk menjawab. Bisa ambilkan ke kurirku. Ambilkan ke di depan. Narik. Ada tadi. Astaga, ada bulan. Oh my god. Saudara Lawali bisa menjawab pertanyaan dari Habibau. Mungkin bisa diulang pertanyaannya. Iya. Pertanyaannya itu berupa sudah sejauh mana sumbangsi bank terhadap negara Indonesia. Terima kasih. Menurut Undang-Undang Nomor 11 dengan sebabpun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menyimpan uang, bank juga menyediakan layanan keuangan lainnya seperti pemberian dana, fasilitas cek, kartu debit, kartu kredit, dan lain-lain. Nah, layanan-layanan inilah yang menjadi sumber penghasilan bank. Nah, ada dua jenis lembaga keuangan bank. Pertama, bank sentral dan bank umum. Bank sentral merupakan bagian integral dari sistem keuangan yang memiliki pemerintah seperti fungsinya untuk menciptakan uang primer, kan tinggi suku moneter, menjaga stabilitas. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Kepada saudara Habibau, saya persilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih Pak Moderator. Adapun pertanyaan saya yaitu apa perbedaan antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, dari saudara Habibau, saya persilakan kepada Narlina Wulandari untuk menjawab. Baik, terima kasih. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang dilansir dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, lembaga keuangan bank disebut sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, bank menjadi pilihan utama untuk menyimpan uang karena faktor keamanan yang terjamin serta keuntungan bunga yang dapat diperoleh dari nasabah. Nah, selain itu, tugas utama sebagai tempat penyimpanan uang, bank juga menyediakan layanan keuangan lainnya seperti pemberian dana pinjaman, fasilitas cek, kartu debit, kartu kredit, dan lain-lain. Layanan-layanan inilah yang menjadi sumber penghasilan bank. Ada dua jenis lembaga keuangan bank, yaitu bank sentral dan bank umum. Bank sentral merupakan bagian integral dari sistem keuangan yang dimiliki pemerintah seperti Bank Indonesia. Fungsinya untuk menciptakan uang primer, menetapkan tingkat suku bunga dan kebijakan moneter, serta menjaga stabilitas keuangan bangsa. Nah, sementara itu, bank umum atau konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara antara pemilik dan dana nasabah. Sementara itu, dilansir dari OJK, lembaga keuangan non-bank terdiri atas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan khusus, dan lembaga keuangan mikro. Nah, itu sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Muhammad Irfan, saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adapun pertanyaan saya yaitu, apa saja fungsi bank umum bagi masyarakat? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kepada Saudara Lawali untuk menjawab pertanyaan dari Muhammad Irfan. Oke, baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Irfan. Adapun pertanyaannya yaitu, apa saja fungsi bank bagi masyarakat? Jadi untuk fungsi yang pertama yaitu agen kepercayaan. Fungsi ini menjadikan bank sebagai pembawa kepercayaan. Ini merupakan fungsi paling dasar dalam dunia perbankan. Pasalnya bank menjadi sarana nasabah untuk menyimpan dana atau melakukan aktivitas keuangan lainnya. Oleh karenanya dibutuhkan kepercayaan dari nasabah terhadap lembaga keuangan tersebut. Yang kedua, agen pembangunan. Pembangunan yang dimaksud dalam agen pembangunan adalah perkembangan perekonomian masyarakat Indonesia. Sebagai agen pembangunan, bank berperan untuk mendorong masyarakat melakukan investasi, distribusi, konsumsi, atau jasa menggunakan media uang. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Saudara Aditya Mangidi untuk bertanya. Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Mangidi. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan sistem moneter dan siapa saja yang terlibat di dalamnya? Sekian. Baik. Selanjutnya kepada Elda Sardianti untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Aditya Mangidi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari Muhammad Aditya Mangidi. Adapun pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan sistem moneter dan siapa saja yang terlibat di dalamnya? Sistem moneter adalah lembaga atau bank yang dapat menciptakan uang kertas, uang giral, dan kuasi. Sistem moneter Indonesia adalah Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang giral. Bank Indonesia bertanggung jawab menciptakan uang kartal, yaitu kertas dan logam sebagai uang primer yang digunakan masyarakat umum. Sementara itu, lembaga perbankan dan keuangan lainnya berdasarkan uang primer yang memiliki bisa menciptakan uang sekunder seperti deposito, berjangka, tabungan, dan giro. Untuk mengendalikan peredaran uang dan memperlakukan kontrol
melalui kebijakan moneter. Nah, Bank Indonesia selaku melaksanakan kebijakan moneter melakukan pendekatan dan pengawasan kebijakan bank umum dalam pemberian pinjaman kepada nasabah. Kebijakan moneter sendiri bersifat kuantitatif dan kualitatif. Dalam menjalankan kebijakan kuantitatif biasanya digunakan instrumen pengaturan tingkat bunga dan tingkat diskonto, dan pengaturan tingkat cadangan minimal dan tingkat kelebihan cadangan. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Itulah diskusi dari kelompok 10. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan dan tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.